Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi komponen makna. Sebelum kami menjelaskan materi komponen makna, izinkan kelompok kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Rahayu, kedua Nadia Kusumasati, yang ketiga Ratu Faiza, yang keempat Vira Filiana, yang kelima Abdul Aziz, dan yang terakhir ada Amara Aprilianti. Baik, saya akan menjelaskan pengertian komponen makna. Komponen makna adalah komponen yang terkait setiap kata atau leksikal terdiri dari satu atau lebih yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna leksikal. Baik, di sini saya akan lanjutkan pembahasan mengenai komponen makna. Di sini saya akan membahas mengenai analisis komponen makna pada sebuah kata. Nah, analisis komponen makna yang dimaksud adalah bahwa setiap unsur leksikal terdiri atas satu atau beberapa unsur yang secara bersama-sama itu membentuk makna kata atau makna leksikal. Selanjutnya, komponen makna itu dibagi dalam 3 komponen, yaitu common komponen atau komponen bersama, di mana secara makna ini komponen ini memiliki persamaan makna secara umum. Yang kedua itu ada diagnostik komponen atau komponen pembeda, di mana diagnostik komponen ini merupakan komponen pembeda antara leksem pada sebuah kata dan yang ketiga itu suplemen komponen atau komponen suplemen merupakan sebagai makna tambahan pada leksem tersebut. Nah, maknanya komponen-komponen ini sebenarnya itu saling berhubungan satu sama lain, namun ada penanda komponen yang berbeda yang memberikan pembeda secara spesifik terhadap leksem atau kata-kata tersebut. Pembeda makna dan hubungan antar komponen makna. Dalam menganalisis suatu komponen makna, diperlukan memahami hubungan-hubungan makna yang ada di dalam sebuah kata. Misalnya, kata merangkak dan merangkak-rangkak memiliki ikatan makna beserta perbedaan makna, sehingga diperlukannya komponen pembeda. Berbeda jika kata merangkak ini dibandingkan dengan kata melihat. Terdapat fakta bahwa kedua kata itu tidak memperlihatkan hubungan makna. Komponen pembeda makna akan jelas apabila diketahui komponen makna. Komponen makna ini dibutuhkan untuk mengetahui seberapa jauh kedekatan, kemiripan, kesamaan, dan ketidaksamaan suatu makna dalam sebuah kata. Pembeda makna yang diakibatkan oleh adanya perubahan bentuk terbatas pada derivasi leksemnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bentuk memiliki makna dasar. Pembeda makna terjadi karena perbedaan bentuk dan perubahan bentuk. Perbedaan bentuk akan mengakibatkan perbedaan makna, sedangkan perubahan bentuk akan mengakibatkan adanya hubungan makna. Jadi berdasarkan hal tersebut, pembeda makna akan terjadi karena perbedaan bentuk akan melahirkan perbedaan makna, dan perubahan bentuk akan melahirkan hubungan makna. Langkah-langkah komponen makna. Menganalisis komponen makna menentukan langkah-langkah tertentu. Menurut Nida dalam Sudariyat tahun 2009 menyebutkan 6 langkah-langkah untuk menganalisis komponen makna. Yang pertama, memilih makna yang muncul dari beberapa komponen umum dengan pengertian makna yang dipilih masih berada di dalam makna tersebut. Misalnya, kriteria marah, terdapat leksem, mendongkol, menggerutu, mencaci maki, dan mengoceh. Yang selanjutnya mendaftar semua ciri spesifik yang dimiliki oleh rujukan. Misalnya, kata ayah memiliki ciri spesifik antara instan, jantan, kawin, dan anak. Dan selanjutnya menentukan komponen yang dapat digunakan untuk kata lain. Misalnya, ciri dari kelamin perempuan dapat digunakan untuk kata ibu, kakak perempuan, adik perempuan, bibi, dan nenek. Yang selanjutnya menentukan komponen diagnostik yang dapat digunakan untuk setiap kata. Misalnya, untuk kata ayah yang terdapat komponen diagnostik jantan, satu turunan di atas ego. Yang selanjutnya mengecek data yang dilakukan pada langkah pertama. Yang terakhir mendeskripsikan komponen diagnostik, misalnya dalam bentuk matriks. Nah, teman-teman, kemudian yang selanjutnya di sini saya akan sedikit membahas mengenai hambatan analisis komponen makna. Pateda pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa hambatan atau kesulitan yang umumnya terdapat dalam proses analisis komponen makna diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah simbol yang dibaca atau didengar tidak diikuti dengan unsur-unsur suprasegmental dan juga unsur-unsur ekstralinguistik.
Kemudian yang kedua, pengertian untuk setiap kata atau leksem ini berbeda untuk setiap disiplin ilmunya. Kata seperti ini disebut dengan istilah. Contohnya, istilah kompetensi yang terdapat pada bidang linguistik, pendidikan, dan juga psikologi. Maka dari itu, meskipun istilah-istilah itu memiliki medan yang sama, namun pasti terdapat perbedaan berdasarkan disiplin ilmunya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki pemakaian yang berbeda-beda. Yang keempat, leksem bersifat diensis dan fungsional selain untuk dideskripsikan. Misalnya, pada kata ini, itu, dan di. Kemudian yang kelima, leksem-leksem yang bersifat umum dideskripsikan. Misalnya, binatang, burung, ikan, dan manusia. Adapun Sayer pada tahun 2009 menekankan bahwa dari pengobatan terhadap data-data atau unsur-unsur leksikal ada 3 hal yang perlu dikemukakan berkenaan dengan hasil komponen makna. Yang pertama, terdapat pasangan kata yang salah satunya bersifat netral atau umum, sedangkan yang lain bersifat khusus. Misalnya, pasangan kata mahasiswa dan mahasiswi. Kata mahasiswa lebih bersifat umum dan netral karena dapat termasuk pria ataupun wanita. Sedangkan pada kata mahasiswi, sifatnya lebih khusus karena hanya terkait dengan wanita. Selain itu, leksikal yang bersifat umum juga biasanya disebut sebagai anggota yang tidak bertanda dari pasangan itu. Dalam diagram anggota yang tidak bertanda, diberi tanda 0 atau kurang lebih. Selain itu, ada juga kata atau unsur lain yang sulit dicari pasangannya, karena memang tidak ada. Tetapi ada juga yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Contohnya, yang sudah ditemukan pasangannya antara lain kata-kata yang berkenaan dengan warna. Misal, warna merah, kuning, biru, dan sebagainya. Yang ketiga, sering juga kita sulit mengatur ciri-ciri semantik secara bertingkat, yang mana lebih bersifat umum dan yang mana lebih bersifat khusus. Ciri-ciri seperti ini dikenal juga sebagai ciri-ciri penggolongan silab. Materi selanjutnya adalah manfaat analisis komponen makna. Dalam menganalisis komponen makna tentu terdapat manfaat di dalamnya. Menurut Khair pada tahun 2003, analisis komponen makna memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari perbedaan dari bentuk-bentuk yang bersinonim. Analisis komponen makna ini memiliki manfaat untuk mencari perbedaan dari bentuk-bentuk kata yang bersinonim. Misalnya, kata ayah dan bapak yang merupakan sinonim dalam bahasa Indonesia dapat ditemukan perbedaannya menggunakan analisis komponen makna. Dari 4 komponen yaitu manusia, dewasa, sapaan kepada orang tua laki-laki, dan sapaan kepada orang yang dihormati. Kata ayah dan bapak sama-sama memiliki komponen makna 1 sampai dengan yang ketiga, yaitu manusia, dewasa, dan sapaan kepada orang tua laki-laki. Namun, kata ayah tidak termasuk ke dalam komponen makna 4, yaitu komponen makna sapaan kepada orang yang dihormati. Sedangkan kata bapak termasuk ke dalam komponen tersebut. Dalam contohnya pada kalimat, saya ingin menemui bapak kepala sekolah sore hari ini. Tidak bisa diganti menjadi saya ingin menemui ayah kepala sekolah pada sore hari ini. Lalu yang kedua adalah membuat prediksi makna gramatikal afiksasi. Kata dalam bahasa Indonesia dapat diprediksi makna afiksasinya dengan menganalisis komponen maknanya. Misalnya, proses afiksasi dengan prefiks me yang mempunyai komponen makna sifat akan memiliki makna gramatikal menjadi seperti atau berbuat seperti. Contohnya kata membatu atau mematung yang memiliki makna menjadi seperti batu atau berbuat seperti patung. Lalu yang ketiga adalah membuat prediksi makna gramatikal reduplikasi. Makna gramatikal reduplikasi dapat diprediksi menggunakan analisis komponen makna. Dalam proses reduplikasi terjadi apabila pada kata dasar verba mempunyai komponen makna sesaat dan memiliki makna berulang-ulang, misalnya menendang-nendang atau memukul-mukul. Lalu kemudian membuat prediksi makna gramatikal komposisi. Pada proses komposisi atau proses penggabungan leksem dengan leksem, dapat terlihat bahwa komponen makna yang dimiliki oleh bentuk dasar yang terlibat dalam proses itu menentukan juga makna gramatikal yang dihasilkan. Misalnya, makna gramatikal milik hanya dapat terjadi apabila konstituen kedua dari komposisi itu memiliki makna manusia atau dianggap manusia. Misalnya, contoh yaitu motor Amara, rumah Bibi, atau kantor Bibi.